Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sapitri dari kelas 21DA1 Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang materi ruang lingkup ekonomi makro. Pengantar ilmu ekonomi. Ruang lingkup ekonomi makro yaitu terkait dengan mekanisme kerja ekonomi makro. Jadi, ekonomi makro sering diterapkan dalam analisis target mulai dari target kebijaksanaan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, inflasi, keseimbangan neraca, pembayaran, dan masih banyak lagi. Ada 3 masalah ekonomi makro jangka pendek yang harus diatasi setiap saat. Ketiga masalah yang dimaksud adalah, yang pertama adalah masalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang selalu dialami oleh hampir semua negara pembicara tentang inflasi. Inflasi selalu dikaitkan dengan kenaikan harga, karena hargalah indikator penting daripada inflasi. Yang kedua ada masalah pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angka kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ada masalah ketimpangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah neraca yang memuat ikhtisar dari segala transaksi yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Kebijakan pemerintah untuk menghadapi permasalahan ekonomi makro. Yang pertama ada percepatan infrastruktur. Mendorong percepatan infrastruktur akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi. Yang kedua ada perkembangan sektor ekonomi potensial. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter daerah. Yang ketiga ada perkembangan sektor industri. Mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi. Yang keempat ada perkembangan sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian. Yang kelima ada pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata bisa dilakukan dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas sebagai quick wins. Ekonomi makro terdapat beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama ada pemanfaatan sumber daya ekonomi. Yang kedua ada stabilitas ekonomi. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada ekonomi internasional. Yang kelima ada neraca pembayaran. Yang keenam ada internasional. Yang ketujuh ada nilai tukar mata uang. Yang kedelapan ada inflasi. Yang kesembilan ada peredaran uang. Yang kesepuluh ada interaksi pasar, barang interaksi di pasar, faktor produksi, perilaku produsen. Dari gambar di pojok atas, di situ menjelaskan beberapa komponen ekonomi. Yang pertama dari rumah tangga atau masyarakat, lalu sebagian dari mereka membeli barang atau menjual jasa luar negeri, dan sebagian mereka membeli barang atau menjual jasa di perusahaan. Kemudian luar negeri bekerja sama dengan perusahaan, yaitu ekspor impor barang. Lalu perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan membayar jasa kepada rumah tangga atau masyarakat. Kemudian masyarakat membayar pajak kepada pemerintah, lalu pemerintah memberi bantuan kepada masyarakat. Jadi kurang lebihnya begitulah ekonomi berputar. Dan kita bisa mengambil kesimpulan dari gambar tersebut bahwa semuanya kembali kepada rakyat. Jadi, dari rakyat untuk rakyat. Ekspansi adalah ekspansi, yaitu satu aktivitas memperbesar atau memperluas usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, dan lain-lain. Kontraksi ekonomi adalah kondisi penurunan siklus ekonomi yang dalam sehingga angka PDB berada di kisaran minimum. PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dari gambar di samping ada grafik pertumbuhan ekonomi. Di situ sudah terlihat jelas bahwa di tahun 2020 proyek Bank Dunia mengalami penurunan.
Dan di tahun 2021, proyek tersebut mengalami kenaikan yang cukup banyak. Itu semua disebabkan oleh kontraksi ekonomi. Agregat diamond adalah nilai seluruh permintaan pada seluruh jenis produk barang dan jasa yang dibuat dalam suatu periode tertentu. Beberapa hal yang mencakup agregat diamond adalah seluruh barang, konsumsi barang, modal yang digunakan untuk proses produksi, kegiatan ekspor-impor, dan program pembelanjaan pemerintah negara. Sedangkan agregat supply atau penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan ditingkatkan harga. Agregat supply juga dikenal sebagai output total, adalah total penawaran barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian pada harga keseluruhan tertentu dalam periode tertentu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai ketemu nanti.